Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jazakumullah khairan. Matur. Nggih. Baik jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan waktu untuk sama-sama mengkaji al-Islam. Di antaranya petunjuk melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini berkaitan dengan sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi kalau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat sajdah yang kemudian disunnahkan untuk sujud. Ya. Kita lihat di dalam Al-Quran terdapat 14 ayat sajdah. Ya. Ini dirangkum oleh Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitab Al-Muhalla, yaitu yang pertama di surah Al-A'raf ayat ke-26, kemudian di surah Ar-Ra'du ayat ke-15, surah An-Nahl ayat ke-50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 158, surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat ke-77 dalam surah Al-Hajj, ya, yang ada yang berpendapat itu tidak termasuk, ya. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, surah As-Sajdah ayat ke-15, surah Shad ayat ke-24, surat Hamim As-Sajdah ayat ke-38, kemudian An-Najm ayat ke-62, surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq, ya, ayat ke-19. Itu tempat-tempat di mana ayat yang memuat ayat sajdah yang kemudian disunahkan sujud, ya, satu kali. Kemudian apa hukumnya? Dalam kitab Al-Muhalla tadi disebutkan bahwa hukum dari sujud tilawah adalah tatawwu, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, tentu ada pertanyaan, kalau di luar sholat ini apakah harus menghadap kiblat? Apakah juga harus suci, ya, artinya harus punya wudhu, ya? Ternyata tidak dijumpai karena dia bukan merupakan syarat, ya, untuk sujud tilawah ini ketika membaca Quran di luar sholat, ya, maka hukumnya tidak ada keharusan
menghadap kiblat ataupun dalam keadaan tidak suci atau berhadas ya. Kemudian yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar bahwa itu tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat, karena memang hanya secara mutlak disunahkan untuk satu kali sujud. Tidak ada kaidah atau petunjuk yang menyatakan adanya wudu sebagai syarat untuk sujud tilawah itu ataupun menghadap kiblat dalam bersujud itu. Nah, kemudian keutamaan yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajadata, Nabi bersabda apabila membaca anak Adam itu as-sajdata, ayat sajadah, fasajada ya, kemudian ia sujud, iktazala syaiton yabki, syaitan kemudian iktazala, menyingkir ya, pergi, memisahkan diri, iktazala ya, kabur gitulah. Yabki, setannya itu nangis ya. Yaqulu, sambil mengatakan ya wailahu, sungguh amat celaka. Umira bisujudi fasajada falahul jannah. Dia diperintah untuk sujud, kemudian ia bersujud, falahu, maka baginya al jannata, surga. Artinya nurut, taat kepada perintah untuk bersujud ya. Kemudian wa umirtu bisujudi, adapun aku diperintahkan bersujud, fa asaitu, lalu aku durhaka, aku membangkang ya, fa asaitu faliyanar, maka bagiku neraka. Nah, ini menjadi salah satu dasar keutamaan sujud tilawah. Syaitan itu kemudian pergi menghindar dari orang yang menunaikan atau melaksanakan sujud tilawah sambil ngomel-ngomel ya, celaka. Ia diperintah sujud kemudian sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah sujud, ternyata aku membangkang, durhaka, maka bagiku neraka ya. Jamaah rahimakumullah, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, membaca suatu doa ya, doa yang kemudian menjadi satu bekas baik ya, keteladanan yang baik. Doa itu bunyinya begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin ya. Dan jadikanlah untukku lisana sidqin, pembicaraan yang baik, pembicaraan yang tutur kata yang baik ya, perkataan yang baik. Lisana sidqin itu zikron jamilan ya, sebutan yang indah. Sepeninggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu selalu diceritakan kebaikan-kebaikannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fil akhirin, bagi orang-orang yang hidup sesudah. Nah, kalau si iblis ini kan cerita jelek, di mana-mana setan itu welek tok sudah,
pembicaranya jelek-jelek aja itu syaitan. Iblis ya, terutama iblis itu. Pembicaranya jelek-jelek terus. Dia juga menyadari ini. Ya. Celakalah. Tapi kalau Nabiullah Ibrahim itu mengajarkan kepada kita doa yang kita memohon kepada Allah agar sak patine awak dewe ini ya, sesudah meninggalnya kita ini Allah masih melanggengkan pembicaraan yang baik. Masya Allah, Mas Imam bisa itu gini. Itu jadi pembicaraan yang baik. Ya, artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya, Allah sendiri yang kemudian memberikan pernyataan wa makana minal musyrikin gitu ya. Ibrahim itu, bahkan orang Yahudi Nasrani itu mengklaim Ibrahim itu mereka ya. Maka Allah mengatakan makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Itu sebutan baiknya. Orang Yahudi Nasrani itu mau mengklaim Nabi Ibrahim itu mereka gitu. Tapi Allah kemudian menegasikan itu. Nah ini kan luar biasa. Karena itu ya kita pantas gitu kalau minta kepada Allah sebutan yang baik. Kapan itu bisa kita peroleh sebutan yang baik gitu. Ya. Manakala kita kemudian menunaikan di antara salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sodakotun jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu bisa menjadi lisan sidqin fil akhirin ya, menjadi pembicaraan yang bagus, yang baik bagi orang-orang yang hidup sesudah kita. Bukan kita mau pamer dalam hal kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, itu dengan sendirinya mengalir di tengah masyarakat ya. Fulan ini orang yang baik, fulan. Bahkan Nabi Ibrahim sampai hari ini ya terus kita sebut itu at-tahiyatulillah, itu kan dia tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sebut terus itu. Nah, jadi kita juga berharap supaya tidak bernasib seperti itu, celakalah aku ya, mudah-mudahan insya Allah ya, orang yang senantiasa menjaga keikhlasannya dalam menjalankan ketaatan itu punya potensi, punya peluang yang besar ya, untuk mendapatkan sebagaimana yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, menjadi pembicaraan yang baik di kemudian hari. Karena kebaikan itu sampai ya di hati, bukan hanya sekedar kemudian fisik yang menerima kebaikan itu, tapi kebaikan itu berangkat dari keikhlasan, tidak ada pamrih, hanya mengharap ridha Allah, maka Allah nanti akan ya, menyelesaikan urusan kita. Baik jamaah rahimakumullah, berikutnya apa yang diucapkan ketika bersujud itu ya, beberapa hadis ini ada yang sahih, saya coba cari-cari, ternyata memang ada kelemahan dalam riwayat sebagian, dan sebagian ada yang sahih ya. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran bil laili, adalah beliau membaca dalam sujudnya tentang Al-Qur'an, artinya ayat yang dibacanya mengandung ayat sajdah di waktu malam, yaqulu fi sajdati miraran, beliau membaca dalam satu kali sujud beberapa kali, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi haulihi wa quwwatihi ya. Bersujudlah wajahku ya, atau telah bersujud
wajhiya, wajahku, lilladzi, kepada yang dia, khalaqahu, telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan daya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Hadis ini dinilai sahih dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah dari Imam Abu Dawud, ya, ataupun dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Dicari-cari, saya lihat di antara rawi-rawinya dikatakan begini, jamaah rahimakumullah. Ya, hukmul muhaddis yarwiyahu Khalid al-Hadza'u ukhtulifa anhu, ya, diperselisihkan darinya. Kemudian jadi ada rawi yang diperselisihkan tentang sumber hadis itu dari yang namanya Khalid al-Hadza. Ada juga rawi yang bernama Hushaim dan Mahbub bin Al-Hasan dari jalur Khalid tadi, ya. An Abi Aliyah an Aisyah. Kemudian dikatakan wa an Abi Aliyah an Aisyah wa huwa as-shawab, ya. Jadi riwayat yang melalui jalur Abu Aliyah kemudian melalui Aisyah radhiyallahu anha, inilah yang sanad yang benar, ya. Artinya ada beberapa sanad yang kemudian dipilih sanad yang paling bagus. Nah, ini riwayat yang dicatat oleh Imam Ad-Daruqutni maupun dalam Sunan Abu Dawud. Lafadz lainnya yang sangat mirip, ya, dengan lafadz doa tadi atau zikir ketika sujud tadi. Jadi Nabi tidak menyebutkan, Aisyah tidak menceritakan berapa kalinya, miroron, beberapa kali. Ya, berarti minimal 1 kali. Ya, karena tidak ada ketentuan jumlah yang pasti, maka ya minimal sekali. Karena dalam kaidah usul fikih itu, ya, kalau diperintah itu cukup sekali, ya, pada asalnya layak tadi tikrar. Perintah itu tidak menuntut berulang-ulang pada asalnya, kecuali memang ada petunjuk yang mengantarkan atau mengarahkan kepada pengulangan, ya. Yang kedua, lafadz yang diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, an Aliin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana wa idza sajada, apabila beliau sujud, dalam hal ini sujud tilawah, ketika bertemu ayat sajdah tadi, qala, beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, laka sajadtu, hanya kepadamulah aku bersujud, wa bika amantu, dan hanya kepadamulah aku beriman, walaka aslamtu, dan hanya kepadamulah aku berserah diri, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, sajada wajhi, ya, telah bersujud wajahku, lilladzi, kepada yang maha, syaqqa sam'ahu, telah membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, tabarakallahu, maha suci Allah itu, ahsanul khaliqin, ya, yang sebaik-baik pencipta di antara para pencipta.
Ya karena memang ada manusia-manusia yang bisa melakukan penciptaan terhadap sesuatu, tetapi Allah lah yang paling baik dalam hal penciptaan. Ada manusia menciptakan sesuatu atau membuat, ya lebih tepatnya membuat sesuatu dari apa yang sudah ada, melakukan modifikasi tertentu. Pohon yang tadinya buahnya sedikit diperlakukan sedemikian rupa jadi buahnya banyak, ya. Pohon tadinya sudah buahnya banyak tapi kecil-kecil, lalu dimodifikasi tertentu dia di buahnya besar-besar. Tapi sebaik-baik pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia bisa melakukan modifikasi sehingga lebih baik, produktivitasnya tinggi, ya hasilnya lebih bagus, ya lebih enak, mungkin lebih manis dan lain sebagainya. Tapi sebaik-baik pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah. Lafadznya mirip tapi dengan awalan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi dan seterusnya kita sampai akhir. Ya. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Majah, kemudian dalam Sahih Muslim, kemudian juga di dalam keterangan Aunul Ma'bud, syarah Imam Musnad Abi Dawud, ya, Sunan Abi Dawud. Oleh karena itu, karena kembali kepada hukum tadi bahwa ini adalah sujud yang sunnah, ya maka pastikan kalau itu sholat berjamaah, jamaahnya sudah terkondisi. Apalagi jamaah di masjid yang datang itu berbagai macam jamaah, ya. Kita ingin menjalankan sunnah tapi jamaahnya jadi kocar-kacir, Pak. Ya. Ketika membaca ayat sajadah di pertengahan, kemudian imam sujud, ya karena ingin melaksanakan sunnah tadi, ya. Meskipun ada beberapa pendapat ketika di dalam sholat apakah itu harus mengucapkan takbir ketika turun sujud itu atau langsung moro-moro sujud, ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah begitu membaca ayat sajadah sampai di ujung ayatnya lalu sujud tanpa membaca takbir. Nah, pendapat yang kedua tetap membaca takbir, ya. Artinya ketika turun sujud itu membaca takbir. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan secara umum, ya, Nabi ketika nahadha, ya, ketika Nabi itu bangkit atau turun, ya, itu Nabi selalu bertakbir. Nah, berdasarkan hadis itulah ketika Nabi turun ataupun bangkit Nabi selalu bertakbir, kecuali ketika turun ke ruku, bangkit dari ruku, Nabi tasmi itu sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi mereka yang melandasi turun sujud tilawah itu dengan membaca takbir berdasarkan dalil umum tadi, Nabi ketika turun maupun bangkit Nabi mengucapkan takbir, ya. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwa tanpa harus membaca takbir begitu langsung sujud, ya berdasarkan hadis ini, ya, karena idza sajada, ya, langsung sujud gitu, ya, tanpa ada ucapan takbir di situ, ya. Mana yang lebih mendekati kebenaran? Kalau saya memilih yang bertakbir, apalagi kalau itu dalam sholat berjamaah, ya. Komando itu penting. Begitu turun sujud kemudian imam bertakbir, jamaahnya sudah terkondisi, itu akan lebih mudah. Karena tidak semua jamaah kita hafal bahwa itu ayat sajadah. Baik, jamaah rahimakumullah.
Ya, jadi secara teknis ada baiknya jamaah kita sudah betul-betul terkondisi, sudah paham tentang adanya sujud tilawah. Maka kalau kita mau membaca ayat sajadah, katakanlah di dalam sholat kita, sebelum memulai sholat, ya, jamaah kita kondisikan. Jamaah nanti di rakaat pertama atau di rakaat kedua, imam akan membaca ayat sajadah, disunahkan begitu. Jadi kalau ada edukasi lebih dahulu itu akan lebih mudah sehingga sholatnya tidak berantakan. Boleh jadi orang nggak konsentrasi, imamnya takbir untuk sujud tilawah, makmumnya rukuk. Begitu imamnya takbir bangkit dari sujud itu kemudian melanjutkan bacaan surat, makmumnya loh itu mau apa? Sehingga bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat berjamaah. Baik, hadis tadi dinilai sahih, ya. Kemudian yang keempat, hadis tentang tentang lafaz zikir yang dibaca saat sujud tilawah. An Ibni Abbasin qala kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun. Ketika Ibnu Abbas berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang faqala, lalu ia mengatakan, inni ra'aitul barihata fima yaron naimu. Ya, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Ka'anni usolli ila asli syajaratin, seakan-akan aku sholat menghadap ke satu batang pohon atau pokok, ya, pokok suatu pohon. Faqara'tu sajdata, lalu aku membaca ayat sajadah. Fasajadtu, lalu aku bersujud. Fasajadati syajaratu, maka pohon itu bersujud li sujudi, seperti sujudku. Fasami'tuha, maka aku mendengarnya, taqulu, pohon itu mengatakan, Allahumma htut anni biha wizra waktub li biha ajra. Ya Allah, hapuskanlah hapuskanlah ani atasku dengannya wizro, dosa-dosa, waktub li, dan catatlah aku dengannya ajro, pahala, waj'alha li 'indaka tukhra, dan jadikanlah untukku di sisimu, ya, tukhra, simpanan untukku. Qala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian membaca qara'a as-sajdata, Nabi membaca ayat sajadah, as-sajdata fasajada, lalu beliau bersujud, fasami'tuhu yaqulu fi sujudihi, beliau membaca di dalam sujudnya mislalladzi akhbarahu rajul, sebagaimana yang laki-laki tadi katakan, an qaulis syajarah, tentang ucapannya pohon tadi. Ya bapak-bapak, ono uwit melu sujud. Ini hadis yang diceritakan melalui jalur sahabat Ibnu Abbas. Dicari-cari, ternyata di dalam hadis itu ada seorang, ya, yang dinilai mungkotik, ya, terputus, nggak nyambung antara satu rawi dengan rawi yang disebutkan sebagai gurunya, itu terputus, ya. Ya ibaratnya berita terputus itu tidak ada hubungan yang bisa diterima, tidak ada informasi yang bisa dikonfirmasi, ini bener nggak,
ya, ucapan ini yang kamu terima dari gurumu ini. Jadi antara murid dengan guru ini tidak bertemu, ya. Jadi ini riwayatnya bahkan di dalam keterangan yang lain isnad dhaif, ya, sanadnya dhaif. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pertama karena ini sanadnya memiliki kelemahan yang cukup jelas, ya, mungkotik. Bahkan saya baca lagi di keterangan yang lain itu dhaifun jiddan, sangat lemah, ya. Jadi terputusnya sanad itu bisa berurutan atau selang-seling, ya, mungkotik. Ini pun sudah menjadikan riwayat ini dinilai lemah, ya. Karena lemah tentu tidak bisa menjadi dasar dalam beramal. Artinya doa yang dibaca tadi isinya bagus, tetapi karena sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka doa ini dinyatakan tidak bisa atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadisnya banyak itu Pak. Ini kan hanya satu contoh saja. Riwayat yang seperti itu banyak sekali. Tapi rata-rata ya itu tadi. Ya. Bi isnadin dhaif. Ya, dhaifun jiddan. Dhaif. Banyak. Hadisnya banyak, lebih dari 10. Ya. Banyaknya ini tidak kemudian dikumpul-kumpulkan lalu jadi baik, ya, kalau memang derajat kelemahannya itu masih bisa dibantu dengan riwayat yang lain. Tapi karena ini riwayatnya kelemahan-kelemahannya itu tidak bisa saling membantu, ya tetap hadis itu menjadi tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam beramal. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan jamaah rahimakumullah. Monggo diunjuk. Oh iya. Tadi ya, ketika seorang membaca atau seorang yang mendengar. Ya. Dalam riwayat yang lain itu Nabi itu pernah mendengar Zaid bin Sabit membaca ayat sajdah, tapi Nabi tidak sholat, tidak sujud, ya. Dari riwayat ini pertama bahwa tidak menjadi kewajiban, ya, sujud tilawah ini. Satu, bahwa ini adalah sunnah, ya, karena Nabi tidak bersujud ketika Zaid membaca ayat sajdah itu, ya. Padahal membacanya itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Hadis itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya ini yang menunjukkan sunnahnya. Ya. Yang kedua, ya kalau si pembaca ini, ya, tidak sujud, ya, maka orang yang mendengarkan juga tidak perlu sujud, ya. Nah, kalau si pembaca ini kan karena dia membaca, bukan mendengar. Kalau si pendengar ini mau sujud, kalau si pembacanya sujud, dia mengikuti sujudnya si pembaca itu. Dari riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi tidak sujud karena Zaid itu tidak sujud ketika membaca ayat sajdah. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah sunnah, perkara sunnah yang tidak wajib dikerjakan ketika menjumpai ayat sajdah. Nah, ketika di dalam sholat tadi, ya, ketika di dalam sholat itu prakteknya ketika kita berdiri masih membaca ayat, lalu ayat sajdah itu kita
baca sampai ujung ayatnya, lalu kita turun sujud. Nah, turunnya ini tadi sudah disebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama langsung sujud tanpa takbir. Pendapat kedua dengan takbir, baik ketika turun sujud maupun bangkit. Kenapa? Karena ada dalil secara umum Nabi ketika turun ataupun bangkit beliau membaca takbir. Gitu ya, Ustaz Imam. Berikutnya yang terkait dengan pembahasan sujud ini adalah sujud syukur. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yasurru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis Hasan fi Sahihi Ibni Majah. Ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza atahu amrun, apabila beliau datang kepadanya suatu urusan, satu perkara. Jadi ada perkara yang datang kepada beliau, artinya ada suatu keadaan yang beliau rasakan, yasurruhu, yang menyenangkan hatinya, au yasurru bihi, atau bergembira dengannya, kharra sajidan, maka beliau segera tunduk bersujud, syukron, sebagai wujud syukur, ya, lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ya. Jadi ini anjuran, ya, anjuran. Karena Nabi tidak semua hal yang menyenangkan terus sujud, ya. Tentu pada hal-hal yang tidak biasa kita jumpai. Umpamanya kene warak itu kan dia seneng, tapi terus ndak ben warak terus sujud gitu. Tidak boleh. Kenapa? Gul. Ya. Dan ini tidak ada ketentuan menghadap mana, kemudian juga diawali dengan takbir atau apa, tidak ada, langsung sujud. Nabi kharra sajidan, beliau segera tunduk dan bersujud, ya. Aku nek leren wudu ya wis, ya, karena memang tidak ada, ya, tidak ada tuntunannya untuk berwudu terlebih dahulu, ya. Jadi pada hal-hal yang tidak biasa kita dapatkan, kemudian itu menyenangkan hati, dan itu menjadi tanda syukur kita kepada Allah, ya. Tanda syukurnya diantaranya dengan sujud tadi. Artinya kesenangan yang datang itu adalah yang kemudian berkualitas meningkatkan kadar kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan sendirilah, ya, dalam hal-hal kesenangan yang itu wujud taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita rasakan. Tanggal segini gitu, ya, lagi perlu nih misalkan arep bayaran ujian, misalkan arep bayaran ujian arek sekolah itu, terus qadarullah itu ya urung ono, hilal itu gurung ketok, ya. Terus tiba-tiba ada, ya, min haitsu la yahtasib, itu kemudian kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, itu kan di saat situasi yang kita tidak punya gambaran secara kalkulasi manusia, tapi kemudian Allah datangkan pertolongannya, Allah mudahkan urusan kita, Allah yang menyelesaikan kebutuhan hambanya. Di saat itu pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.